Pagi hari ini kita mau hadir, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Percaya bahwa tangan Tuhan sanggup mengangkat kita semua dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan yang mampu mengangkat kita dari setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat kita, untuk mengangkat. Tuhan pasti sanggup. Percayalah bahwa Dia tak akan tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percaya bahwa Tuhan tak akan pernah tinggalkan kita. Dari setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan tak akan pernah tinggal diam. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Sebab Dia yang memampukan kehidupan kita. Dan hidup kita adalah anugerah oleh-Nya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Engkau Tuhan kami, Kau yang layak disembah, layak terima syukur. Haleluya.
Meskipun setiap persoalan yang kita hadapi begitu banyak, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Sebab kita pun berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, dia tak tinggalkan. Percayalah, dia tak tinggalkan. Saya serahkan kepada hambanya untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Pertolongan kita datang daripada Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Bapa yang kita kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, umat-Mu datang untuk memasuki ibadah raya hari ini Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, Engkau memberikan perkenan-Mu, menyerahkan roh tubuh jiwa kami, sucikan dan kuduskan, supaya kami boleh mengalami satu perjumpaan dengan Engkau. Kami boleh menerima segala kebaikan Engkau ya Bapa Surgawi. Terima kasih Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau pada hari ini. Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, di dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau ya Bapa Surgawi. Dan kami berseru kepada Engkau ya Bapa, segala kuasa-kuasa kegelapan, pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, hal-hal yang berusaha menghalangi, mengganggu umat Engkau dalam beribadah, kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan dan kuduskan tempat ini, daerah ini, area ini. Tuhan tolong untuk umat-Mu supaya mereka boleh dipuaskan ketika mereka memasuki ibadah ini Tuhan. Boleh merasakan sukacita ketika mereka menaikkan pujian, menerima kebenaran firman Engkau ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami awali ibadah ini hanya di dalam satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Saya belum dengar shalom. Seberapa pun yang hadir, percaya bahwa kuasa Tuhan tetap hadir di sini. Saya undang, mari kita berdiri. Kita sama-sama nyatakan bahwa segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
dahsyat untuk Tuhan kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kiranya apa yang kita bisa berikan boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya apa yang kami berikan boleh berguna bagi pelayanan di tempat ini dan boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Hari yang terindah ketika berjumpa dengan Tuhan. Rindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Kami ingin selalu, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi bertumbuh dalam imanku, dalam imanku padanya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya seberapapun yang hadir hari ini, Tuhan sendirilah yang membuka pintu hati setiap kita untuk mendengar kebenaran sabda firman yang keluar dari mulut Allah Bapa Surgawi. Mari kita serahkan segala perkara kita.
sebab Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Dan Tuhan segalanya bagi kita. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala kuatirku, segala perkaraku ku serahkan padamu, sebab Engkau yang punya kehidupan kami, Tuhan. Amin. Engkau pembela kami, Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita, kita serahkan di bawah kaki-Mu, Tuhan. Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, ada yang dapat merendahkanku. Menaikkan pujian ini dari awal, segala perkara ku serahkan kepadamu, Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Amin, Tuhan. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sama-sama katakan, bila Kau yang membuka pintu. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat, ada yang dapat merendahkan. Katakan lebih dalam lagi, bila Kau yang membuka pintu, Tuhan. Bila Kau yang membuka. Amin, Tuhan. Ini suara hati kami, Tuhan. Menutupnya, biarlah kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat waktu dan tempat saya perserahkan kepada hambanya yang menjawabkan kebenaran firman Tuhan. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Saat waktu ini Bapa, kami akan menerima segala kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong untuk tiap-tiap pribadi supaya mereka boleh membuka telinga, mereka boleh mengarahkan semua perhatiannya kepada kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan tolong supaya tidak sedikit pun dari firman-Mu berlalu dari kehidupan anak-anak Engkau. Engkau memberkati umat-Mu ya Bapa. Dan Bapa, nyatakanlah kebenaran kepada umat Engkau. Allah Roh Kudus bekerjalah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Katanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Amin. Ini tentang pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dikatakan orang Israel, bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Dan pada waktu itu Tuhan mengawali dengan mengutus Musa, tapi awalnya di sini Tuhan menemui Musa. Musa melihat semak terbakar, tetapi ada apinya, tapi tidak terbakar begitu ya. Dia melihat dan Tuhan menyatakan dirinya. Katanya, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu? Apakah dia sama dengan Allah yang kita sembah? Allah yang kita sembah itu Allah yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada kata firman Tuhan, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya tentunya dalam hal ini ada satu hal, yaitu berkat-berkat yang lain, tidak sekedar cuma ketemu begitu ya, cuma ketemu tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Maksudnya manfaat apa-apa dari hari ini yang terutama adalah keselamatan di sini. Karena orang percaya dapat bertemu dengan Allah hanya melewati Tuhan Yesus Kristus. Jalannya cuma satu, Tuhan Yesus Kristus saja. Makanya Tuhan menyatakan dirinya, bukan berarti Tuhan itu salah. Benar saudara, ya. Tidak salah, dia menyatakan ini, walaupun banyak orang menolak, urusannya masing-masing saudara. Tapi yang jelas ini adalah kebenaran firman Tuhan. Hanya melalui Yesus. Apakah sama? Sama. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sama dengan Allah yang saat ini kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Allah yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat orang harus tahu siapakah Allahnya. Ada orang di dalam firman Tuhan, mereka menyembah Allah yang tidak dikenal. Wah, ini salah berat ini. Tapi harusnya yang paling penting kita mendapati Allah yang sebenarnya. Allah yang esa itu, Allah yang satu-satunya itu, dan memang benar-benar Allah itu yang harusnya kita dapatkan. Percuma orang menyebut Allah yang lainnya, tapi bukan Allah yang sebenarnya. Itu satu kerugian yang sangat besar dan fatal, saudara. Oleh sebab itu kita perlu tahu siapakah Allah itu. Allah yang kita sembah, apakah saudara sudah kenal? Kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Pertama, Allah itu bukan Allah yang berapa, tapi Allah yang bagaimana. Ya. Kita melihat di dalam Markus 12, di dalam Ulangan juga ada, di Ulangan 4 ayat 6 itu yang pertama kali. Kemudian di dalam kita baca yang Markus 12 saja. Markus 12 ayat yang 28 29. Markus 12 ayat 28 sampai 29. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus Allah yang menjelma jadi manusia, dia memberi contoh. Ya, karena dia posisi sebagai manusia. Sama dengan kita mengatakan Allah itu esa. Ya, memang dirinya juga Allah. Bukan berarti Allahnya banyak, tidak. Allah itu dikatakan esa. Ini yang harus kita pegang dulu. Terus saudara jangan terjebak. Seringkali Allah kita dipertanyakan. Dijadikan satu perdebatan. Loh, Allahnya orang Kristen ki piro, siji apa telu? Kalau di dalam secara umum kita menerimanya Allah Tritunggal. 3 tapi esa, 1. Ya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan berarti Allahnya 3. Jadi bukan berapa Allah kita, tapi bagaimana Allah kita. Umpamanya salak. Salak itu berapa? 1. Tapi salaknya bagaimana? Salaknya yang dikupas itu isinya 3. Seperti itu. Bagaimana? Allah yang esa, tapi dia Tritunggal. Tritunggal tidak ada istilah di dalam Alkitab. Itu cuma orang menarik satu kesimpulan, oh Tritunggal. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi dia 1. Jangan saudara mikir, loh kok bisa ya? Makanya yang jadikan perdebatan ini, wong Kristen ki mungkin salah saudara. Piye toh? Wong Allah kok 3 tapi 1, piye? Yang 1 itu tapi kok Allah Bapa Anak, loh piye? Ndak usah dipertanyakan saudara. Itu keadaan Allah itu memang demikian. Sama saja kita tidak bisa mempertanyakan kenapa bumi ini kok bulat, kok ndak gepeng saja. Kalau itu masih Tuhan bisa ciptakan, mungkin Tuhan mau ciptakan bumi gepeng ya tetap bisa. Tapi kalau keberadaan Allah itu gak bisa diutik-utik saudara. Ya seperti itu adanya, Allah kita esa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya sudah begitu. Itu bukan untuk dipikirkan, tapi untuk diimani saudara. Biar orang mengatakan kita aneh, firman Tuhan salah, itu urusannya masing-masing. Tetapi yang jelas, inilah yang benar. Allah kita tuh Allah yang esa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka adalah Allah yang esa.
Sudah enggak usah dipikir macam-macam, enggak usah diperdebatkan, biarin. Karena memang enggak bisa masuk akal, memang keberadaannya seperti itu. Saudara enggak bisa diutik-utik, wong keberadaan seperti itu kok. Ya, banyak hal yang sebetulnya tidak bisa kita pikir, kayak keberadaan roh. Roh itu apa? Ya susah saudara. Ini bukan ilmu alam atau ilmu fisika begitu yang bisa kita jelaskan. Tidak bisa saudara, karena itu ada, tapi tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita lihat bagaimana gitu. Mau mengatakan, tapi bukannya berarti tidak ada. Mereka ada, setan pun juga ada. Kita tidak bisa lihat, tidak bisa diukur, nggak punya bobot, nggak punya berat, nggak punya panjang, nggak punya volume. Gimana saudara? Ya itu bukan untuk dipikirkan saudara. Hanya kita tahu dan kita imani, oh ada itu. Sesuatu yang tidak terlihat itu ada. Salah satunya di sini adalah yang terutama adalah Allah itu ada. Allah itu esa, saudara. Pegang dan imani itu sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, sifatnya Allah itu bagaimana? Ya, kalau di luar sana ada mereka mungkin menyembah satu bentuk seperti patung begitu, sembah Allah saya tuh ini, ya terserah. Mereka ada yang menyembah kalau Allah itu hanya adanya di sana, di tempat sana, terserah. Allah itu wujudnya apa ya. Tetapi kita mau melihat kebenarannya di dalam firman Tuhan. Allah yang benar, Allah yang sebenarnya itu sifat bentuknya bagaimana? Apa? Ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dinyatakan, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan dengan jelas Allah itu roh. Nek jelas ke roh ki piye ya? Secara definisi agak ya susah ya. Roh itu gimana ya? Itu ya, roh itu sesuatu yang memberikan hidup dan tentunya memiliki apa ya? Bersifat kekal. Ya. Memberi hidup dan bersifat kekal. Binatang itu ya hidup, tapi dia tidak punya roh. Begitu mati ya selesai. Tapi manusia tidak. Dia hidup, dia punya roh. Rohnya dari Allah. Ketika dia mati, rohnya ini apakah mati? Tidak. Roh tidak bisa mati. Roh itu tetap hidup. Cuma nanti menghadap pengadilan Allah. Masuk neraka, atau masuk penghukuman, lautan api, atau masuk surga. Mereka keberadaannya kekal. Iblis, setan kekal. Malaikat kekal. Roh-roh yang lain yang ada di surga itu kekal. Tidak mati, tidak beranak. Ya, beda. Kalau manusia saja yang saat ini bisa punya anak, tapi nanti di surga sudah tidak ada. Yang namanya anak enggak ada, saudara. Ya sudah, berhenti di situ saja. Ya. Allah itu roh. Terus bagaimana keadaan Allah itu? Di dalam Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Imamat 11 Imamat 11 ayat 44 sampai 45 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus.
Tuhan itu kudus, suci, tak bercacat celah, tidak ada sesuatu dosa di dalamnya. Itu keberadaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan jadilah kamu kudus. Sebagai umatnya, sebagai kita dikatakan sebagai anak-anaknya, anak-anak Allah, kita pun juga harus kudus. Saudara, Tuhan tidak bisa kompromi dengan hal sesuatu yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan mau semua orang yang datang kepadanya, orang yang mau kepada Tuhan itu harus kudus, saudara. Ya, apakah bisa? Bisa, artinya orang yang tidak terbebas dari dosa. Apakah bisa? Bisa, saudara. Itu juga kemauan dari saudara. Ingat, ketika kita menerima Tuhan dan kemudian kita menyatakan diri, kita dibaptis, Tuhan sudah memberikan janjinya bahwa Tuhan itu melepaskan setiap anak-anaknya dari perbudakan dosa. Supaya apa? Memiliki hidup kudus. Nah sekarang tinggal orangnya itu bagaimana? Punya kemauan enggak? Ya, ada dua sisi, satu kemauan sisi manusia, satunya Tuhan. Kemauan kita, tahu kita dari firman Tuhan ini. Tuhan mau supaya anak-anaknya hidup kudus, tinggal kita bagaimana? Kita mau enggak? Nah, memang satu hal yang bisa kita rasakan menyakitkan, tetapi itu bisa untuk menjadi orang-orang yang hidup kudus. Walaupun saudara kita enggak bisa benar 100%, mesti ada dosa yang kecil-kecil begitu, mesti ada. Tapi Tuhan juga yang akan menguduskannya. Tetapi yang utama, yang penting dari orang itu sendiri. Mau enggak? Kalau tidak mau, bagaimana Tuhan mau menolong kehidupan seseorang untuk menjadi kudus? Enggak bisa, saudara. Ya. Allah itu dikatakan Allah yang kasih. Coba saudara kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, dikatakan di sini Allah itu adalah kasih. Kita sebagai orang percaya juga harus mengasihi. Dia menunjukkan kasihnya kepada umat manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi tebusan. Supaya orang-orang ini yang percaya itu beroleh hidup kekal, keselamatan, saudara. Dan juga sifat-sifat yang lain Allah itu kasih. Nah, sebagai orang percaya kita harus mengasihi. Ini memang satu hal yang cukup juga berat. Apalagi kalau saudara disakiti, saudara dirugikan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya, yang mengutuki, yang berbuat jahat. Didoakan untuk apa? Celaka? Tidak. Didoakan sesuatu yang baik, saudara. Itulah bukti orang percaya. Allah itu Bapak kita, kita menjadi anak-anaknya. Bapaknya kasih, anaknya juga memiliki sifat kasih. Itu sudah dari firman Tuhan menyatakan demikian. Menjadi satu rumus yang tidak bisa diubah. Oleh sebab itu kita harus memiliki kasih sebagai orang-orang percaya. Kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, saya kok tidak bisa mengasihi. Tuhan tolong saya. Ingat saudara-saudara, kita sudah dibebaskan dari perbudakan. Kita bisa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan karena kata firman Tuhan, perintah-perintahku tidak berat. Loh, kalau Tuhan mengatakan tidak berat itu mesti tidak berat tenanan, saudara. Jadi apa?
bisa dilakukan, mau atau tidak, begitu ya. Masalahnya kembali lagi mau atau tidak, gitu. Allah itu kasih, kebalikannya dengan iblis. Kalau iblis benci, menanamkan kebencian. Jadi saudara harus tahu kalau orang benci itu dari mana asalnya? Bukan, tidak mungkin dari Allah. Ya, tapi mesti dari iblis itu. Allah itu Allah yang maha tahu. Ya. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ya, besar itu maksudnya menunjuk Allah. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, ini yang benar-benar harus saudara ingat baik-baik juga. Seringkali manusia itu tidak memperhatikan ini. Buktinya apa? Orang lebih takut kepada orang. Umpamanya kalau tidak ke gereja, ditanya kemana? Oh, sakit, padahal enggak, umpamanya begitu ya. Oh, kemana? Oh, ada tamu padahal enggak ada tamu. Sebetulnya apa? Sedang santai, aras-arasen untuk beribadah tuh aras-arasen dari enggak datang. Itu membuktikan orang lebih takut kepada orang. Padahal Allah tuh tahu, saudara. Seringkali ini yang terjadi di dalam kehidupan juga banyak orang percaya. Tidak bisa mengatakan yang sebenarnya karena salah satunya begitu. Dia berpikir bahwa Allah itu tidak tahu. Ingat saudara, ini yang perlu saudara juga camkan benar-benar dalam hati. Allah itu tahu, bahkan di dalam hati kita Dia tahu. Rancangan-rancangan yang belum sempat kita pikirkan pun Dia tahu. Ke depan, masa depan Dia tahu. Dia melihat masa depan seperti melihat masa lalu. Allah itu tahu saudara. Segala sesuatu yang apapun juga tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan. Ingat saudara, jangan mikirkan yang jahat-jahat. Tuhan tahu. Jangan berpikir yang sesuatu yang berdosa. Tuhan mengerti saudara. Tidak ada yang terselubung di hadapannya. Ini yang saudara perlu kita ingat baik-baik. Jadi kalau kita mengerti bahwa Allah tahu, tentunya harusnya kita, jangan ini. Ini sesuatu yang jelek, ini sesuatu yang berdosa, ini sesuatu yang tidak baik, ini sesuatu yang jahat. Kita tidak akan berpikir, karena apa? Allah tahu. Allah tahu, saudara. Kita tidak bisa menyembunyikan apa-apa dari Allah, tidak mungkin. Sebelum kita tahu, sudah Allah duluan tahu. Bagaimana saudara? Makanya kita harus takut dan gentar sama Tuhan. Karena Dia tahu, saudara. Ini berhubungan juga dengan nantinya saudara semua orang akan dihakimi di hadapan Allah. Enggak bisa berkelit, enggak bisa menutupi apapun juga. Karena Allah tahu apapun juga. Jangan berbuat sesuatu yang melawan kehendaknya. Jangan berbuat sesuatu yang jahat, jangan berbuat sesuatu yang berdosa. Karena Allah tahu. Allah itu di dalam Mazmur 11 ayat 7, ya kita baca. Mazmur 11 ayat 7. Dikatakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Tuhan adalah adil. Tuhan itu adil 100%, saudara. Ini juga sering orang berpikirnya salah. Dipikirnya Tuhan itu enggak adil. Tuhan pilih kasih. Ada enggak orang percaya yang berpikir demikian? Ada juga. Karena Dia
saya percaya tidak memahami siapa Allah yang disembahnya itu. Kita harus memahami Allah yang kita sembah itu Allah yang bagaimana, saudara. Tidak ada sesuatu pun yang sedikit yang jahat atau jeleknya sebetulnya tidak ada. Orang berpikir begini, bagaimana yo? Seringkali kan mengeluh, piye yo? Kita ikut Tuhan Yesus, kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi kok hidupku seperti ini? Tuh coba di luar itu, yang tidak percaya sama Tuhan, hidupnya kok makmur-makmur saja. Hidupnya kok enak-enak saja. Hidupnya kok kelihatannya serba tidak ada masalah apa-apa. Salah, saudara. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, salah. Tuhan itu adil, saudara. Enggak ada sesuatu yang dia berbuat satu kecurangan, tidak mungkin. Tuhan itu melakukan sesuatu dengan adil dan benar. Kita tidak perlu mempertanyakan keadilan Allah. Hanya percaya, memang kita tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Ada orang yang menuntut Allah ya, menulis surat begitu, menuntut Allah. Semua yang terjadi itu menunjukkan, lebih menyatakan dia ke arah Allah itu tidak adil dia. Ada ketimpangan-ketimpangan itu menyatakan Allah enggak adil. Itu manusia, karena apa? Dia melihat menurut kacamatanya sendiri. Bahwa saudara, manusia itu orang yang penuh dengan kesalahan dan penuh dengan dosa. Enggak bisa memandang sesuatu dengan benar, saudara. Makanya terus mandangnya Allah itu tidak adil. Sama-sama mungkin orang gereja atau orang percaya, kenapa dia lebih baik padahal aku ini lebih dekat sama Tuhan, mungkin begitu ya. Kok rasanya Allah tidak adil? Salah, saudara. Ada sesuatu memang yang tidak kita tahu, mungkin dari kesalahan kita. Ataupun mungkin ada sesuatu yang tidak kita lihat. Kelihatannya begitu, tidak, saudara. Pasti Allah melakukannya dengan keadilan, dan juga saudara, tentunya Allah juga berdiri sebagai hakim. Jangan kita bertindak sembarangan. Allah itu tidak bisa disuap, saudara. Kalau pengadilan di atas dunia ini bisa disuap, tapi Allah tidak bisa disuap. Dia akan melakukan segala sesuatunya dengan adil. Oleh sebab itu, takutlah akan Allah. Supaya kita ini benar-benar hidup dengan benar sesuai yang Tuhan kehendaki. Allah itu adalah Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuhan itu adalah Allah yang benar, saudara. Dia tidak melakukan suatu kesalahan. Orang bisa berpikir, apa ya? Kelihatannya Tuhan melakukan satu hal yang salah terhadap diriku. Enggak, saudara. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah melakukan satu kesalahan apapun juga. Ini yang perlu kita tanamkan dalam-dalam. Supaya kita itu tidak salah menilai Tuhan. Respon kita terhadap Tuhan itu mesti negatif. Kalau sudah memandang Allah salah, itu nanti responnya negatif, saudara. Ya. Tetapi yang benar, Tuhan itu konsisten. Dia jujur, ya jujur. Setia, ya adalah Allah yang setia. Dia tidak berdusta. Dia tidak, istilahnya apa ya, pakai akal bulusan begitu, tidak. Ini yang terjadi. Ingat pada waktu Adam dan Hawa jatuh. Apa yang terjadi? Dia itu manusia sempurna, saudara. Allah menciptakan segala sesuatunya pertama apa? Sempurna. Cuma
Salah satunya adalah dia sempurnanya punya pilihan. Dan di situ saudara yang terjadi mengapa sampai Adam dan Hawa jatuh. Karena dia menganggap Tuhan itu, istilah bahasa bebasnya, berusaha ngakali begitu. Ngibuli, berbohong. Ya karena dia berpikir setelah diberitahu sama setan melalui ular itu katakan, Anda kalau kamu makan buah ini kamu akan mengetahui semuanya. Kamu tidak akan mati. Nah, itu iblis saudara. Tapi nyatanya benar begitu. Begitu dia makan maka semua kena akibatnya sampai sekarang ini. Ada yang namanya kematian, maut. Karena apa? Saudara, Adam dan Hawa tidak bisa mempercayai Allah 100%. Dia berpikir Allah ini ada sesuatu yang berarti Allah itu tidak benar ini. Tidak, Tuhan itu bukan seperti itu. Hati-hati saudara. Seringkali saudara mungkin ada pikiran-pikiran, benar enggak ya? Tuhan benar enggak ya? Tuhan salah enggak ya? Nah itu saudara. Kalau saudara mengerti hal ini, kalau saudara mempercayai bahwa Allah itu benar, enggak mungkin saudara. Saudara enggak mungkin diintimidasi, tidak mungkin dijerumuskan oleh iblis. Tidak akan terjadi kasus seperti Adam dan Hawa. Karena percaya kepada Tuhan 100%. Seandainya Adam dan Hawa percaya, gak bakalan dia akan mengambil buah itu. Karena apa yang dikatakan Tuhan tuh dia yakini benar 100%. Dan Tuhan tidak berbohong. Tuhan itu benar. Tidak akan ada kejatuhan. Bagi kita semua, kita harus tahu, kita yakin bahwa Allah yang kita sembah, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang benar. Tidak ada satu kesalahan. Dia tidak berbohong. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Itu lebih daripada itu berasal dari si jahat. Allah itu terang. Dia tidak ada satu kegelapan apapun juga. Artinya dia benar 100% saudara. Ya, tidak ada satu hal yang gelap sedikit pun tidak ada. Nah, Allah itu adalah Allah yang setia. Di dalam Mazmur 145 ayat 13 dikatakan dia adalah Allah yang setia. Saudara, kita melihat, kita harus percaya. Allah itu baik. Dia setia kepada janjinya. Kalau Tuhan sudah menyatakan bahwa aku akan menyelamatkan, dia akan menyelamatkan. Tidak pernah berubah janjinya. Ya kalau orang umpamanya dulunya di dalam Kristus kemudian dia keluar, loh hasilnya kok beda ya, yang membuat hasilnya beda kan orangnya itu sendiri. Tapi kan Tuhan tetap, perjanjian Tuhan kan tetap, dia tetap setia akan janjinya. Bahwa dia pasti menyelamatkan, tapi ya tetap di dalam Kristus. Yang beda itu cuma yang membuat beda maksudnya orangnya itu sendiri. Ya kan Tuhan sudah katakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lah kalau dia keluar janjinya kan tetap. Cuma orangnya saja yang akhirnya jadi hasilnya beda karena tindakan orang itu sendiri. Dia keluar dari keselamatan itu sendiri. Jadi bukan karena janjinya Tuhan berubah, enggak, yang berubah bukan Tuhan. Ya tetap sama janji Tuhan. Dan kalau dia menyertai kita, dia tidak akan berubah. Percayalah, firman Tuhan menyatakan bahwa dia akan memberikan penyertaannya kepada kita. Tentunya tetap di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita tetap di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di luar Tuhan, saudara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan janjinya itu benar, ya dan amin. Tidak perlu diragukan. Seandainya saudara kita memiliki satu keraguan, datang kepada Bapa, Tuhan. Bapa, saya kok merasakan sesuatu, yaitu ada keraguan atau sesuatu yang tidak nyaman. Kita berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan.
supaya saya ini bisa benar-benar menilai engkau ini benar. Ya, bukan hanya secara pikiran, tetapi memang di dalam hati kita imani bahwa memang Tuhan itu Allah yang benar, Allah yang setia. Dia tidak akan berubah. Ya. Allah itu adalah Allah yang kekal. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, itu mungkin sesuatu hal yang aneh karena pikiran kita pikiran yang terbatas. Tapi memang keadaannya demikian. Allah itu adalah Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Allah itu mandiri, dia tidak bergantung kepada siapapun juga. Allah itu tidak pernah berubah dalam kualitas pun kuantitas tidak berubah. Jadi Allah tidak bertambah, Allah tidak berkurang, begitu tidak. Ya Allah tetap, baik kebaikannya ya tetap, kasih setianya tetap, tidak akan berubah. Itulah Allah. Ya. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah kita tuh Allah yang maha kuasa. Dia yang menjadikan segala-galanya yang ada itu. Ya. Jadi orang seringkali ketakutan, bagaimana ya Tuhan itu bisa menciptakan jalan bagi kita. Kalau satu jalan tertutup, 1000 jalan bisa dia buat untuk kita. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Apapun juga yang kita hadapi, kalau kita datang kepada Allah yang maha kuasa, Allah kita, gak ada satupun yang tertutup. Gak ada satupun yang bisa menghentikan kita. Kalau Allah mau kita maju, ya kita maju saudara. Tuhan akan membuka jalan karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Memberikan pertolongannya tanpa batas saudara. Ya. Dan Allah itu Allah yang maha hadir. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Saudara, mungkin agak kelihatan aneh di dalam telinga kita. Allah itu di neraka hadir enggak? Ada juga, Allah hadir di sana. Tidak ada satupun tempat yang tidak ada Allah. Seberapa hebatnya Allah itu. Karena dia adalah Allah yang maha hadir. Kata firman Tuhan, dikatakan pemazmur, kalau aku terbang tinggi di langit, engkau ada di sana. Aku di dunia orang mati, ya engkau ada di sana. Di ujung laut pun engkau ada di sana. Aku tidak bisa bersembunyi daripada engkau. Memang benar saudara. Dimanapun juga ada Allah. Saudara, seringkali ada orang yang takut. Ya, waduh, ini kalau saya mati sendirian bagaimana gitu ya. Karena apa? Mengira tidak ada sesuatu oknum yang hadir. Padahal Allah itu selalu ada. Dia maha hadir, dimanapun juga maha hadir saudara. Tidak kita perlu takut, tidak perlu kita khawatir. Ini memang ngomongnya gampang, tapi sing lakoni angel gitu ya. Ya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan supaya aku ini bisa menyadari bahwa Engkau ini maha hadir. Dan tentunya juga penyertaan Tuhan ada di situ bagi kita orang percaya. Supaya kita itu merasakan ketentraman, ketenangan. Ada orang yang demikian, kalau dia nanti ada ceritanya begitu ya. Kalau aku nanti di rumah sakit sendirian mati gak enek sing nunggoni piye iki, ya ora piye-piye saudara. Karena tetap Tuhan ada. Anakku di tempat yang jauh bagaimana? Makanya perlu anak kita didik di dalam Tuhan. Kalau mereka sudah ada hubungan dengan Tuhan, mereka sudah punya koneksi dengan Tuhan, mereka sudah di dalam Tuhan, nggak perlu risau, saudara. Seandainya bukan berarti kita tidak boleh berdoa, ya silakan, saudara. Kita merasa perlu berdoa karena mungkin ada satu hal yang mengusik hati saudara, mungkin agak takut, ada kekhawatiran, boleh saudara berdoa. Tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh itu semua, tapi ingatlah bahwa Allah itu maha hadir. Dia akan menyertai, saudara. Dia akan memberikan segala sesuatunya menjadi baik.
Itu yang perlu kita mengerti, itu yang perlu kita tahu, itu yang perlu kita imani untuk hidup kita. Sehingga hidup ini menjadi tenang, saudara. Tidak ada satu hal yang mengganjal dalam kehidupan kita, membuat kita tidak damai. Kalau kita tahu siapakah Allah itu yang maha hadir itu, kita tenang. Di mana-mana pun juga kita akan tenang. Ya, walaupun di mana-mana sekarang ada namanya ancaman kematian, apalagi tambah lagi ya namanya COVID. Dulu masih awal-awal aja sudah memakan banyak korban ya saudara. Ada yang sampai di Amerika Latin sana sampai enggak sempat ngubur, cuma ya diletakkan di jalan-jalan begitu karena enggak sanggup. Ini terakhir ini yang varian baru ini, kalau makanan varian baru enak, rasa stroberi enak saudara. Tapi kalau penyakit ini katanya lebih ganas lagi. Di swab tidak bisa. Dan lebih cepat, cuma kena sesak, nafas, kemudian hitungan 2 hari, 3 hari sudah meninggal. Jadi kan tambah mengerikan saudara. Tetapi kembali lagi, kalau kita punya Allah yang seperti ini, harusnya kita tidak perlu takut. Memang belum waktunya mati, Tuhan tidak izinkan mati saudara. Tapi kalau waktunya memang mati, mbok ndak kena penyakit ya mati, saudara. Ya. Itulah Allah kita. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, mari kita mengenal Allah kita. Kita benar-benar mengimani supaya hidup kita ini baik, saudara. Jangan menyembunyikan segala sesuatu. Tuhan itu tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kita harus benar-benar jujur terbuka. Kita harus benar-benar hidup dengan benar di hadapan Allah. Karena kita semua nanti semua akan menghadap Allah. Kita akan dihakimi saudara. Kita akan mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan penghakiman Allah. Kalau perlu reward ya nanti kita mendapatkan rewardnya, upahnya. Kalau tidak, orang akan menghadapi satu hukuman. Amin. Kau Allah yang Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu
Allah kita Allah yang esa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik. Setan pun percaya, saudara, Allah itu Allah yang esa, dan setan gemetar akan Allah yang kita sembah. Saudara, betapa dahsyatnya Allah. Allah itu baik bagi kita. Mari saudara, kita mempercayai dengan segenap hati kita. Kita datang kepadanya. Tuhan, buatlah aku mengerti siapakah Engkau di dalam kehidupanku. Buat aku mengenal Engkau sedalam-dalamnya, Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha baik, Tuhan. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Haleluya. Saudara, datanglah kepada Dia. Haleluya. Mari saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau menyatakan dirimu. Engkau adalah Allah yang sebenarnya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang kudus. Tuhan, tolong tiap umat-Mu untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam. Untuk boleh mengalami hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Untuk kami boleh mendapatkan satu kebaikan, merasakan kebaikan yang daripada Engkau. Allah yang maha baik, Allah yang tidak ada kecurangan, Allah yang adil, Allah yang maha kuasa. Engkaulah yang menentukan segala-galanya, hukuman ataupun keselamatan. Kami percaya kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini hamba-Mu berdoa juga Bapak untuk mereka yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia, Tuhan memberkati kehidupan anak-anak Engkau yang berulang tahun untuk menjadi lebih baik Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Demikian juga mereka yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati terlebih di dalam pernikahan rumah tangga anak-anak Engkau. Jauh hari menjadi lebih baik. Terus boleh merasakan kasih kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu, boleh merasakan sukacita surgawi. Merasakan anggur sukacita yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan Bapak, hamba-Mu berdoa untuk khususnya pemerintahan kami. Untuk Bapak Jokowi, Presiden Jokowi beserta Tuhan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Demikian juga untuk jajaran para menteri, TNI, Polri, MPR, DPR, aparat sipil negara. Semua Tuhan yang terlibat di dalam roda pemerintahan pengelolaan negara ini, Bapa, yang terkait di dalamnya Tuhan tolong. Sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terbaik untuk negeri ini ya Bapa. Mereka boleh berjalan dengan benar Tuhan. Engkau yang berkuasa untuk mengendalikan segala yang ada. Dan curahkan Tuhan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Nyatakanlah kasih-Mu atas negeri ini ya Bapak, Indonesia. Sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur terkhusus untuk kota Kediri Tuhan. Tolong Tuhan memberkati kota kami ini, banyak jiwa boleh diselamatkan, pemerintahan kami dapat berjalan dengan baik, segalanya dapat berjalan baik. Terlebih Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Engkau di tempat ini, di negeri ini, di kota ini Tuhan, menjadi lebih hari lebih baik lagi Tuhan, demi kemuliaan Engkau. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas keberadaan umat-Mu. Saudara-saudara Engkau yang dikasihi Tuhan,
Engkau ini adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya hingga Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Diberkati roh, tubuh dan jiwamu di dalam nama di atas segala nama, satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.